Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Mujib Shadiq dari Al-Hikmah Benda, afalallahu baqa'ahu zukhran lana walil ummah, amin. Segenap masyayikh yang hadir, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Wabil khusus segenap pengurus Pondok Pesantren Ahsanul Ibad, dan saya tahu Kiai Adam serta dua sahabatnya yang lain, Bapak Camat beserta pejabat TNI Polri yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu insyaallah yang hadir, wabil khusus pengurus NU syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa ansoran wa fatayatan wa muslimatan, para bapak, para ibu, para wali santri, dan juga yang saya muliakan para santri. Saya tidak menyebut santriawan, Pak Camat. Santriawan, santriawati, wan itu biasanya cenderung bermakna banyak. Ilmuwan itu artinya orang yang banyak ilmunya. Cendekiawan yang banyak kecendekiaannya. Cuman repot begitu jadi Taiwan gitu, yang banyak. Nah itu makanya dulu ada yang menyebutnya bukan santriawan, santriawati, tapi para santri putra dan santri putri. Insya Allah yang hadir semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Allahumma amin. Malam hari ini alhamdulillah sesungguhnya malam yang cukup melelahkan buat saya sejak dari pagi nonstop. Ini sisa-sisa tenaga kayaknya. Nah, saya mungkin tidak bisa terlalu panjang sampai larut karena besok saya harus balik pagi-pagi ke PBNU ke Jakarta rapat dan lanjut sampai malam kegiatan saya. Ini memang para masyayikh, para kiai, tolong harus dikasihani waktu istirahatnya. Karena kadang-kadang semua orang ingin didatangi, tapi kemudian juga harus memperhatikan istirahatnya para masyayikh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak tadi pagi, coba santri, dan berisik. Ya. Saya hadir acara wisuda pesantren-pesantren NU. Sebelumnya begitu, besok lusa di beberapa pesantren, ada nanti di Leler di pondoknya Kiai Haji Zuhrul Anam hari Ahad malam, Senin depan ini. Siangnya di Pondok Anwarus Sholihin Purwokerto. Semuanya itu rata-rata kalau tidak acara hall, acara
akhirus zaman. NU ini bapak-bapak, ibu-ibu, menurut catatan yang dimiliki oleh atase bidang pesantren, atase apa namanya, di bawahnya direktur ini apa istilahnya, udah malam ngantuk nanti. Kenapa? Direktur Pontren. Dalam catatan direktur Pontren di kantor Kementerian Agama, jumlah pesantren itu para hadirin hadirat di Indonesia sekitar 42.000. Termasuk yang pondok ini, Pondok Ahsanul Ibadah. Dari 42.000 ini, yang di bawah Nahdlatul Ulama kurang lebih 89% macam-macam. Itu artinya jumlah pesantren yang di bawah Nahdlatul Ulama, artinya ya kiainya pengurus NU, kiainya ya santri NU, berarti lebih dari 35.000. Oleh karenanya setiap kali hadir acara pelantikan ini, setiap kali hadir acara pelantikan atau acara apa istilahnya ini, jangan berisik, saya terganggu fokusnya pula terganggu ya. Setiap acara khotmil ini, saya itu membayangkan, masya Allah, kader-kader ulama. Karena anda ini yang diwisuda adalah insya Allah kader-kader ulama. Amin. Hari Rebo yang lalu, hari Rebo, saya diwawancarai NU Online. NU Online ini media resmi yang dimiliki Nahdlatul Ulama. Beliau bertanya pada saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu jadi ketua umum PBNU usianya sekitar 44 tahun. Masih muda Gus Dur. Jadi Gus Dur jadi ketua umum PBNU masih sangat muda. 44 tahun. Sebelumnya almarhum Kiai Haji Idham Khalid, salah seorang ketua umum PBNU terlama sampai sekarang dalam sejarah NU, itu menjadi ketua umum PBNU pada usia 38 tahun. Jadi kalau sekarang ini ketua umum PBNU sebenarnya usianya relatif lebih sepuh. Ya, Hashim Muzadi di umur 50-an, Ki Said Agil Siraj begitu juga, termasuk yang sekarang Gus Yahya ini juga jadi ketua umum PBNU usia sekitar 55 atau 56. Dulu ketua umum PBNU itu muda. Gus Dur berapa tadi? 44. Kiai Idham Khalid berapa? 38. Dua ketua umum ini dua-duanya hebat. Kiai Idham Khalid itu bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya top, bahkan mendapatkan gelar doktorah fakhurah ya atau fakhriyah dari Al-Azhar. Kaleng-kaleng. Gus Dur bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, beliau itu bahasa Jerman pinter, bahasa Belanda bisa, bahasa Perancis bisa, Masya Allah. Kalau saya kan paling bahasa Cina gaul, Cui Lanseng, Maling Seng siang, encan cebok kata orang Sunda. Apa namanya? Encan cebok. Saudara-saudara, lalu wartawan NU Online bertanya pada saya, Kiai khawatir apa tidak regenerasi, kaderisasi ulama di NU itu akan mandek apa tidak? Saya jawab, kalau memang mencari seperti Gus Dur, Kiai Idham Khalid,
Barangkali itu memang gifting, pemberian Allah, mau hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah Pak. Kadang-kadang saya ketemu orang masih muda alim. Kemarin saya waktu Aul Syekhana Khalil Bangkalan ngisi di Bangkalan, itu salah satu cucu Syekhana Khalil Bangkalan, lebih tepatnya cicit. Masya Allah masih muda ya. Usianya 30 tahun kurang, bikin nazam tentang tasnif taklif itu 1000 bait lebih beserta syarahnya. Saya lihat, ya Allah, bahasanya indah. Saya ini biasa bikin nazam, biasa bikin syair, tapi ketemu anak muda yang Masya Allah semacam ini, saya kagum. Maka pada wartawan NU Online, saya tidak pernah khawatir tentang regenerasi ulama di NU selama kiai-kiai dan ulama-ulama NU istiqomah mengajar di pesantren. Beli tepuk tangan. Yang penting Kiai Adam dan para masyayikh ini istiqomah. Sebab istiqomah Pak Camat ngajar di pesantren itu butuh perjuangan. Jangan dirubah-rubah Pak, sudah enak. Sebab istiqomah ngajar di pesantren itu butuh perjuangan. Bapak-bapak, jadi kiai ini seperti Kiai Adam ngajar seperti ini 26 tahun. Ya beliau begini-gini aja. Sugiye suwe. Sugiye apa? Suwe. Kayanya lama Pak Camat. Kalau mau cepat kaya, jadi kiai tim sukses. Ada yang jadi kiai tim sukses. Loh, kalau jadi tim sukses itu Bapak Ibu, calonnya menang sukses, calonnya kalah juga tetap sukses. Oh, namanya tim sukses. Calonnya kalah aja tetap sukses, apalagi calonnya menang. Tapi yang semacam ini, Bapak Ibu ini yang jadi wali murid, jenengan itu harus luar biasa hormat pada guru-guru seperti beliau. Istiqomah tiap malam ngajari santrinya. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Diajarin lagi itu kitab Hidayatus Sibyan bab tajwid. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa haka fi tajwidina al-manhuri samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Sabar ngajari nahwu, al-kalamu wal lafdu al-murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ini ulama yang istiqomah ngajar semacam ini oleh Allah dipuji, disebutnya sebagai ulama rabbaniyun. Ulama apa namanya? Rabbani. Rabbaniyun itu bapak-bapak ulama yang istiqomah ngajar ngaji. Ya ini guru-guru di pesantren ini. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama rabbani. Kalian disebut sebagai ulama rabbani bima kuntum tuallimunal kitab,
selama kalian istiqomah. Jadi kalau santri mengatakan bima itu baknya bak sababiyah, manya mamas dari sebab kalian tu'allimunal kitab menggunakan fi'il mudhari yang maknanya itu istimror, terus-terusan, istiqomah. Tu'allimunal kitab, ngajar ngaji, baca kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kalian istiqomah terus-menerus mendaros membaca kitab kalian. Ulama Rabbani dipuji Allah. Sebagian ada yang mengatakan manhumur rabbaniyun. Ar-rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibari. Ulama Rabbani adalah ulama yang mereka mau mengajar kitab-kitab kecil, sigharal ilmi qabla kibari, sebelum mengajar kitab-kitab yang besar. Saya itu jujur ke Adam, hormat Kiai Mujib kalau ada kiai ngajarin anak-anak begini. Kalau langsung baca kitab gede, ya baca kitab gede, hikam. Tapi kalau ngajar anak-anak tidak mau, Allah mulang bocah, mulangnya langsung orang tua-tua, ngajar kok anak kecil, langsung ngajar orang-orang tua. Justru Mbah Hasyim Asy'ari, ini saya mau ceritain, justru Mbah Hasyim Asy'ari yang ngajarnya Kutubus Sittah. Kalau Ramadan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu nangis ketika Mbah Hasyim Asy'ari nengok anaknya mondok di Kajen. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya anak namanya Gus Karim, adiknya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim abahnya Gus Dur, paham ya? Nah, Kiai Wahid Hasyim punya adik namanya Gus Karim. Mondoknya di mana? Gus Karim mondoknya di Kajen. Kajen tempat saya mondok dulu. Dulu saya mondok di Kajen. Kajen itu satu desa yang ada di Pati Utara. Di sana masyaykhnya yang terkenal mungkin panjenengan Bapak Ibu pernah dengar Rais Am PBNU, guru saya namanya Kiai Haji Sahal Mahfud. Pondok ini itu dulu cikal bakalnya didirikan oleh ulama namanya Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin ini muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang nulis kitab Tambihul Masyi ila Tariqil Usyashi. Wah, ini sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani, sebelum Syekh Abdus Somad Al-Palembani, sebelum Syekh Arsyad Al-Banjari, sebelum Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ada namanya Syekh Ahmad Mutamakin, ngajinya sama Syekh Abdul Rauf Singkil. Saudara-saudara, Mbah Hasyim nitipin anaknya mondok di Kajen Pati. Mbah Hasyim muassis, pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat lambang Ma'arif itu, maka kita akan ingat sama Nahdlatul Ulama, ulama besar. Satu-satunya ulama tanah Jawa waktu itu sesudah Syekhona Khalil yang dapat gelar Hadratus Syekh. Apa gelarnya? Hadratus Syekh. Gak main-main ini Mbah Hasyim. Hadratus Syekh. Bahwa Hasbullah gak berani pakai gelar Hadratus Syekh, cuman Kiai Haji. Mbah Bisri Samsuri yang katanya allamah, alimnya luar biasa, gak berani pakai gelar Hadratus Syekh, cuman pakai gelar Kiai Haji. Kalau zaman sekarang Masya Allah, kalau Suriah NU masih banyak yang Kiai Haji, tapi kalau Tanfidiyah banyaknya yang HK, hampir Kiai. HK, apa namanya, hampir Kiai. Mbah Hasyim ke Kajen, tilik nengok anaknya mondok, sampai di Kajen ngelihat seorang ulama, kakeknya Kiai Sahal, namanya Kiai Abdus Salam.
Abdus Salam ini kakeknya Ki Sahal. Maka dalam satu bait saya katakan, Abdus Salami jaddu sahlin fa'rifi wa asnawi alimu qudsin faktafi. Abdus Salam, Kiai Abdus Salam jaddu sahlin adalah kakeknya Ki Sahal Mahfud. Fa'rifi, maka kenalkanlah olehmu Perwosiro. Wa asnawi, dan Syekh Asnawi alimu Qudsin adalah orang alimnya Kudus, kota Kudus, ya Sunan Kudus, makanya disebut Syekh Asnawi Kudus. Faktafi, maka merasa cukuplah kau akan ilmunya. Pas sampai kajian Hadratus Syekh melihat Mbah Abdus Salam lagi mulang bocah-bocah cilik, anak-anak kecil ngaji Quran juz 30. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla thumma kalla alam naj'alil arda wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna nawmakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna. Pintar tenang, padahal cuma ngetes saja. Alhamdulillah, beri tepuk tangan. Berarti asli pinternya. Asli pinternya Bu, asli itu pakai shot. Aslinya pakai. Nah, Mbah Hasyim melihat Mbah Abdus Salam sedang ngajari bocah-bocah cilik ini, anak-anak kecil, nangis. Ya Allah, Mas Kiai katanya, saya pengen kayak panjenengan, saya pengen seperti panjenengan. Nah, Mbah Hasyim itu kan ditakdirkan oleh ulama besar yang pulang dari Mekah setelah ngaji sama Syekh Mahfud Termas, terkenal sebagai muhaddis, ahli hadis. Gurunya kiai-kiai besar. Sesudah Syekhona Khalil Bangkalan dulu sebagai tempat tujuan orang belajar dari tanah Jawa Madura, maka sesudah Syekhona Khalil tempat tujuan orang belajar ngaji itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Dulu sekali di Mesir tempat tujuan orang belajar ngaji adalah Imam Syafi'i. Dulu sekali tempat tujuan orang belajar ngaji di Madinah namanya Imam Malik bin Anas. Itu yang namanya muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti tahu kenapa kok bisa NU sebesar ini, ya karena yang ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu ulama besar. Saya ulangi, waktu itu ulama besar. Santrinya Mbah Hasyim tidak banyak, sekitar 100. Gus Qayyum itu abahnya Gus Qayyum, atau kakeknya lebih tepat ya, namanya Kiai Khalil. Dulu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari rata-rata umurnya 60 tahun. Itu katanya bapak saya atau kakek saya itu diantara santrinya Mbah Hasyim yang paling muda. 60 tahun paling enom coba. Yang lain berarti usianya 65. Kiai-kiai gede kabeh. Begitu pulang semua bikin pondok, jadilah seperti Mbah Karim, Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo.
Nanti begitu pulang bikin pondok namanya Pondok Al-Falah Ploso. Itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu pulang bikin pondok nanti di situ pondok namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Begitu pulang nanti ke daerah Magelang bikin pondok namanya Kiai Khudori Tegal Rejo. Singkat cerita, Mbah Hasyim ulama besar, yang ngaji kiai-kiai besar, yang dibaca kitab-kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi beliau ternyata iri sama Kiai Abdus Salam, karena Kiai Abdus Salam yang diajari anak-anak kecil, kitabnya kitab-kitab kecil. Tapi tadi ternyata yang dipuji Allah dalam Quran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama rabbani. Siapa ulama rabbani? Tadi sebagian ulama memberikan syarah penjelasan, alladzina yuallimunal sigharal ilmi qabla kibarih. Makanya hadirin, saya sekali lagi tidak pernah khawatir akan kaderisasi dan regenerasi ulama-ulama di Indonesia, di NU, selama kiai-kiai sabar ngajar ngaji, selama bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak sabar punya anak pondok, kemudian anaknya di pondok. Sabar apa tidak? Sabar apa tidak? Yang sabar, Bu. Saya senang dengar pondok ini. Alhamdulillah, katanya ibtidaiyahnya saja muridnya 500, ya. Alhamdulillah. Pak Camat, ini santri di sini katanya tidak ada yang dipungut bayaran, tidak ada. Tidak ada yang bayar santri di sini, karena yang bayar bapak ibunya. Betul atau tidak? Santri di sini tidak ada yang bayar, yang bayar siapa? Bapak ibunya. Tapi sebenarnya ini bapak ibunya bukan bapak ibunya yang bayar. Yang bayar siapa, Kiai? Yang bayar sebenarnya adalah Allah. Karena bapak ibu sebagai wali santri, kata guru saya, kalau panjenengan punya anak mondok, itu sebenarnya yang ngonin mondok anak sampean itu Allah. Guru saya mengatakan, talibul ilmi kaffalahullahu rizqah. Talibul ilmi kaffalahullahu rizqah. Santri itu yang nanggung bayaran anaknya, yang nanggung bayarannya adalah Allah, bukan bapak ibunya. Bapak ibunya hanya jadi sabab Allah memberikannya. Andai kata Allah mau langsung ngasih pada santri, bisa lah. Cuman dalam hidup ini seringkali ada yang disebut sababiyah. Makanya bapak ibu yang sabar. Kesabaran para wali santri, kesabaran para guru, kesabaran pengasuh pesantren, kesabaran pengurus yayasan, ini penting untuk kemudian kita melahirkan generasi-generasi yang soleh dan akrom. Allahumma amin. Soleh akrom itu artinya generasi yang secara perilaku mereka baik, ya, tapi juga mereka menjadi generasi yang siap pakai. Saya mau tanya sama yang hadir, saya mau tanya sama anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apakah semua santri, kalau di sebuah pesantren ada 700 santri, 500 santri, itu 500 itu semua jadi kiai? Jadi kiai semua apa tidak? Tidak. Saya dulu sekelas Pak Kiai Mujib, itu yang laki-laki saya sekelas di madrasah, itu isinya 30. Zaman saya mondok ada 2 kelas. Misalnya saya tamat 3 aliyah, itu 2 kelas zaman itu. Artinya waktu itu 2 kelas saya kurang lebih ada 60 orang Pak Kiai.
Dari 60 orang itu ya rata-rata alhamdulillah kalau baca Quran semua bisa. Rata-rata yang ngerti lah kalau yang namanya mubtada itu dibacanya rofa, khobar dibacanya rofa, syarat rukun sholat wudhu puasa secara umum ngerti. Tapi teman saya dua kelas ini yang jumlahnya kurang lebih hampir 60, sekarang ini yang masih tersisa mungkin sekitar 50 kurang karena sudah banyak yang meninggal. Dari 50 kurang itu menarik gitu. Saya melihat teman-teman saya ini Bapak Ibu profesinya kalau kata orang Madura cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Yang jadi kiai punya pondok beneran itu mungkin nggak lebih dari 5 ya. Jadi kiai yang punya pondok beneran artinya santrinya cukup banyak. Yang di bawah itu yang punya madrasah, punya majelis taklim ya mungkin ada yang jumlahnya sekitar 10-15. Sisanya apa? Sisanya macam-macam. Ada yang kerja jadi KUA, ada yang jadi pedagang. Dulu mondok pinter kayak Mujib teman saya itu, Masya Allah pinter baca kitabnya. Dulu Basul Masail bareng saya ketemu sarang. Lalu kemudian Basul Masail tahun 94-95 saya peserta dari kajen itu moderatornya Gus Bahar. Teman saya itu namanya Abdul Khalik. Dulu nama Jawanya Sumberwiji, nama kiai saya diganti namanya Abdul Khalik, yang ganti namanya Mbak Abdullah Salam. Nah, saudara-saudara, sekarang teman saya ini jadi pengusaha sukses. Santri jadi pengusaha sukses, Pak. Karena jadi pengusaha sukses, alhamdulillah secara materi sugih pol. Kalau kata orang Jawa Timur, sugih pol. Cari orang Brebes, sugih nemen, nggih. Cari orang Brebes sugih nemen. Cari orang Pemalang sugih nemen. Kula nembe ngaos ten Pemalang ten Ki Saban, Auman. Sugih nemen. Kalau kata orang Jawa Timur, sugih blegedu. Ada sugih pol, sugih nemen, sugih apa? Blegedu. Tapi karena ketika kecil mereka mendapat sibghah, celupan diniyah, celupan keagamaan, sibghah akhlaqiyah, celupan akhlak yang luar biasa, sibghah ilmiah, celupan ilmu agama, maka walaupun dia jadi pengusaha, teman saya ini tidak jauh terlihatlah orang ini agamanya kuat. Walaupun dia kaya raya, uangnya tidak jauh buat madrasah, buat perjuangan pesantren. Walaupun dia kaya raya sebagai pengusaha, teman saya ini alhamdulillah beliau tidak pernah berhenti ngajar ngaji walaupun jamnya tidak banyak. Karena kata kiai saya dulu putra Mbak Abdullah Salam, Kiai Nafi Abdillah, pengusaha gue termasuk birokrat macam kalau mau berkah dalam seminggu ada waktu buat ngaji. TNI di sana kata TNI, polisi di sama Pak Polisi, Pak Babi. Kalau pengen berkah ada satu waktu buat ngaji. Insya Allah berkah buat kita. Lalu saya lihat Masya Allah ada polisi berkah sekarang jadi gubernur di Jawa Tengah, Gubernur Kiai Mujib lagi. Namanya Pak Lutfi. Niku polisi bintangnya telu. Sebelumnya Kapolda Jawa Tengah. Pas saya pengajian di Semarang, beliau masih jadi Kapolda, duduk samping saya, salaman Pak, cium tangan. Saya tarik. Boten kiai pula santri, saya santri cium tangan. Loh kok bisa Pak Kapolda? Alhamdulillah dulu saya mondok di sini. Kemudian saya kuliah di IAIN. Kuliahnya IAIN. Dulu masih IAIN.
sampai kemudian S1. Makanya ini ada polisi tidak dari Akpol bisa sampai jadi Kapolda, bisa sampai bintang 3, ya Pak Lutfi. Lah kalau Kapolda bahkan bintang 3 cium tangan, Kapolsek nggak cium tangan, kebangetan Pak. Betul apa tidak? Nah iya. Nah kenapa bisa semacam ini? Rupanya sekali lagi sibghah pesantren, celupan pesantren membekas bagi beliau. Walaupun jenderal, ketemu ulama, ketemu guru ngajinya, ingat, ketemu kiai, cium tangan. Nah, ini pentingnya putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dititipkan di pondok sini ini dapat celupan agama yang begini penting. Nanti jangan kemudian dipikirkan kira-kira anak saya bisa jadi apa ya Pak. Insya Allah Gusti Allah yang mikirin putra-putri panjenengan. Amin. Yang jadi pengusaha, yang jadi jenderal, yang jadi tentara jenderal, yang jadi kiai, yang jadi birokrat. Karena yang namanya santri ini ternyata sudah terbukti tahan banting dan bisa ditaruh dimanapun, kata guru saya. Selama dididik di pesantren dengan benar, insya Allah mereka akan jadi kader-kader yang soleh akrom. Itu bahasanya Kisah. Kisah bilang soleh akrom. Soleh itu apa Pak? Soleh itu maknanya diambil dari kata solaha, soluha, itu pantas. Santri jadi tentara, pantas. Santri jadi polisi, pantas. Santri jadi presiden kayak Gus Dur, pantas apa ora? Pantas. Santri jadi wapres kayak Ki Ma'ruf Amin, kayak Pak Hamzahas, itu santri saya tahu, soalnya saya pernah ke kampungnya di Ketapang sana, Banjarmasin, terbang lagi Ketapang, Kalimantan Selatan sana, itu ternyata bisa. Santri jadi menteri banyak, santri jadi gubernur banyak. Ternyata santri kalau mereka dididik dengan luar biasa, mereka siap. Kenapa Pak? Anak bapak ini, anak ibu, termasuk saya dulu santri, ini kan secara tidak langsung diajari mandiri, diajari sabar. Santri Ahsanul Ibad, saya mau tanya, pernah budikan apa tidak? Nah, pernah budikan apa tidak? Nah, ngaku berarti. Itu contoh. Itu budik itu ya cuma salah satu contoh bahwa dalam hidup itu kadang-kadang ada yang tidak enak. Contohnya budik. Tapi di pondok saya mau tanya, senang apa tidak? Senang, temennya banyak, segala macamnya banyak. Jauh dari orang tua, kadang budikan, kiriman kadang habis. Tapi walaupun kirimannya habis, santri tetap gembira Pak. Saya pernah ngalami sih ya segini nih. Kalau malam Jumat kiriman habis, tetap baca berzanji. Baca berzanjinya kalau santri lebih kreatif ya. Sama Ustaz dulu zaman saya itu, ya Allah ya Rasulullah, itu lagunya bisa dangdut. Lagunya pengantin baru sih, kan dangdut itu ya. Ya Rasulullah salamun alaik terore, ya Rafi'a syani wa, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayaji ya uhailal judi wal karami, ya uhailal jud, ya uhailal judi wal karami. Itu nanti habis lagu pengantin baru kadang-kadang jadi rubah. Lagunya lagu apa? Lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji al-fatayaji radalani, ya uhailal judi wal karami.
Ini sebenarnya santri begini nih Kiai, itu menghibur diri, kirimannya entek, kirimannya habis. Gimana supaya tetap gembira? Ya selamatan. Makanya dulu kiai-kiai saya, masya Allah, kiai-kiai yang alim alam, Mbah Sahal Mahmud, kiai yang mirai seperti Mbak Abdullah Salam, itu kalau melihat santrinya di musola kayak tadi Pak, lagunya pengantin baru, ganti lagi lagu cidai, nanti dapat lagu lagi, lagunya lagu modern itu yang belakangan, tapi di bawah saya lagu kucu-kucu kotahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya atfata yaji ya uhailal juh. Ya kayak begini, itu kiai saya Mbak Abdullah Salam. Apa marah? Betul. Pertama tahu bahwa secara hukum itu tidak masalah, karena yang penting isinya tetap sholawat. Betul apa tidak? Isinya tetap apa namanya? Sholawat. Kedua, kiai tahu hiburannya santri yang itu kalau kirimannya habis. Makanya mbah-mbah yai itu tidak apa-apa. Nah, apa yang didapat oleh para santri di pesantren, yang itu menurut saya adalah kunci ilmu, baik ilmu kehidupan maupun ilmu agama, ini penting. Dulu Mbah Sahal, guru saya, selalu mengatakan kepada santri yang tamat, kata beliau pakai bahasa Arab kayak gini, bahasa Arab, ya abnai, wahai anak-anakku, kata Kiai Sahal, la budda lakum an ta'taqidu min annama qad hasaltum fi hadzal ma'had aw fi hadhil madrasah innama huwa ilmun asasiyun. Kalau diterjemahkan, wahai anak-anakku, kata Mbah Yai Sahal dulu, kalian ini ya anak-anak yang sudah tamat kelas 3 aliyah, kata beliau, kalian harus meyakini bahwa apa yang kalian dapat di pesantren ini, di madrasah ini, di pondok ini, semuanya adalah ilmun asasiyun. Ilmun asasiyun kalau diterjemahkan adalah ilmu dasar. Walakin, akan tetapi, kata Kiai Sahal, anna kulla syai' la budda minal asas. Segala sesuatu itu mau tidak mau butuh dasar, butuh pondasi. Ini bangunan 2 lantai. Ini kalau nggak ada pondasinya, goyang apa tidak? Bangunan 2 lantai ini, bawah ini pasti cakaraya pakai pondasi. Nah, kalimat ini kami selalu terngiang. Jangan meremehkan wahai anak-anakku, bapak ibu, yang bapak ibu anaknya mondok di pesantren. Anak kita itu ketika di pesantren, semuanya sesungguhnya sedang diberi oleh guru-gurunya, oleh kiainya di pesantren yang disebut ilmun asasiyun, ilmu dasar. Belajar kelihatannya jurumia, paling tinggi naik lagi mungkin imriti kalau di sini. Saya tidak tahu apakah ngaji alfiah belum ya? Ya. Sudah, katakan ngaji alfiah. Tapi ini nanti dari yang dasar itu dia bisa baca kitab-kitab yang lebih tinggi. Kalau di pondok dia belajar fikih kelihatannya hanya ya ghoyatul ikhtisar, atau disebutnya takrib, apa namanya? Takrib atau sulam safinah. Jangan remehkan fikih yang kelihatannya takrib. Nanti dia akan bisa baca yang lebih besar-besar. Kalau dia dulu belajar kitab tauhid di pondok kelihatannya dasar, Fathul Majid, apa namanya? Fathul Majid, Kifayatul Awam, sampai anak bapak ibu ini ngerti yang namanya Allah wujud idam baqo
wahdaniyah, ilmu hayat. Nanti pada saat dia besar dia ngerti. Nanti begitu dia tambah besar baca buku, baca kitab, dia kembangkan. Oh, berarti kalau madhab Asy'ari ini pahamnya sifat 20. Dulu saya kecil ngapalin Allah wujud idam bako. Dia baru tahu begitu gede Pak sekarang. Oh, ada yang madhabnya Allah itu katanya cuma punya sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, seperti orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi. Akhirnya dia belajar membaca. Nah, dari ilmu dasar ini anak bapak, anak ibu insya Allah tidak gampang begitu tamat ditarik menjadi Islam yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saya mulai masuk. Coba Bapak jenengan perhatikan orang-orang yang pahamnya ekstrim kanan, radikal. Kalau melihat orang berbeda langsung dia bilang kafir. Melihat polisi, tentara, ASN yang kelihatannya dalam pandangan dia kok tidak pro Islam, dalam pandangan dia dianggapnya lebih pro Amerika, langsung dihukumi tentara togut, polisi togut, ASN togut. Ini kelompok kanan. Maka jangan heran dulu di Cirebon ada polisi lagi sholat Jumat dibom, pernah ya? Di kantor polisi bikin sholat Jumat di masjid di Polres Kota Cirebon dibom bunuh diri. Nah, orang bisa jadi ekstrim kanan ini pasti nggak pernah dia dikasih pelajaran dasar di pesantren model ini, model Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bapak ibu anaknya mondok seperti ini tidak akan kena dia paham ekstrim kanan semacam ini. Untungnya kalau mondok di pondok NU, alhamdulillah. Kalau dia juga punya ilmu asasiyun tadi kata Mbak Sahal, insya Allah anak bapak anak ibu juga tidak akan mudah ditarik ke ekstrim kiri, sing liberal. Kalau ekstrim kanan itu cirinya yang tidak wajib jadi wajib, haram sunnah jadi wajib. Itu cirinya ekstrem kanan itu, suka mengkafirkan sesama muslim, memusuhi sesama muslim. Padahal kata Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, wa kaifa ma kana, dalam kondisi apapun kata Imam Ghazali, ala yanbaghi ayyukaffira kullu fariqin khasmahu, sesama muslim dia tidak boleh mengkafirkan sesama muslim walaupun berbeda pendapat. Oh, kenapa? Karena sesama muslim syahadatnya mahal. Syahadat mahal apa tidak? Mahal. Orang kalau sudah baca syahadat berarti Islam. Nah, orang ini kalau nggak pernah di pondok seperti ini Bapak Ibu, pondok NU, kalau tidak gampang ditarik ke ekstrem kanan, jadi radikal, jadi teroris yang gampang membunuh, mengkafirkan sesama muslim, dia gampang ditarik ke kiri menjadi orang-orang liberal. Cirinya liberal, menghalalkan yang haram. Kalau radikal, mengharamkan yang halal. Dibalik wong radikal kuwi sing barang halal dibilang apa namanya? Haram, yang sunnah kayak diwajibin. Wah, radikal. Bapak Ibu, di kota ini, saya nggak tahu kalau di Lampung itu sekarang orang yang agak kanan ini mulai banyak. Ada orang hari Senin, Kamis nggak puasa, itu kurban sampai Islam. Iya, tahu nggak kalau ini hari Senin dan Kamis? Tahu. Rasulullah itu kan puasa Senin Kamis. Sampai kenapa tidak puasa Senin Kamis? Masya Allah. Dianggapnya puasa Senin Kamis kayak wajib. Padahal kalau mengikuti sunnah Rasul kan tidak hanya harus pada saat puasanya. Mengikuti sunnah Rasul kan banyak. Ada orang yang puasanya ngikut Nabi, ada yang sholat sunnahnya, ada yang akhlakul karimah. Nah, tapi memang kalau orang sudah dijejeli dan memang tidak punya
apa namanya ya, modal ilmu agama mudah ditarik ke kanan maupun ke kiri. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, putra putri bapak ibu sudah dipondokkan di sini. Ah, moga-moga ini jadi modal. Kata guru saya, ini modal utama dari sisi ilmu agama itu, insya Allah bisa dikembangkan. Allahumma amin. Kedua, dari sisi orang kalau sudah pernah mondok, dia juga dapat pelajaran non intelektual, karena kan santri di pondok itu ditanamkan 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual, yang tadi itu ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum. Kedua, santri ini di sini diajari kecerdasan emosional. Anak kita jadi lebih sabar walaupun budikan, sabar walaupun kirimannya habis, sabar, dia tahu kalau temennya itu sifatnya macam-macam. Ada nggak temennya yang pelit? Ada nggak? Mana orang diwongin pelit ya? Kalau punya jajan diumpetin, ada nggak? Ada nggak? Nggak pernah bagi-bagi, ada apa tidak? Nah, anak-anak ini kalau di pesantren sebenarnya sedang dilatih bagaimana ilmu sosial. Itu kecerdasan emosionalnya. Nanti kalau dia gede, tamat, hidup bermasyarakat, ketemu tanggane, ya Allah, sing cocote elek. Ya makanya katanya, ini panganannya kok pedes banget ya, lebih pedes daripada cocote tanggane. Nah, itu artinya dia akan tahu masyarakat itu macam-macam, dan ini ilmu bermasyarakat sebenarnya dilatih di pesantren. Nah, kecerdasan emosional ditanamkan di pesantren. Terakhir, ketiga, anak-anak kita ini di pesantren sedang diajari kecerdasan spiritual. Ya Allah, beruntung dari kecil harus diajari sholat jamaah, diajari sholat jamaah, diajari wiridan. Ini artinya secara spiritual dari kecil anak-anak sudah diajari. Moga-moga putra putri bapak-bapak yang mondok dan ibu-ibu yang mondok di Ahsanul Ibad, insya Allah nanti jadi apapun mereka, jadi santri aswaja yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Allahumma amin. Sekian dari saya. Mari, lalu Yai Mujib doanya nggih. Mari sama-sama kita baca doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma barik li hadzal ma'had wa barik liman jalasa fi hadzal ma'had wa barik liman ta'allama fi hadzal ma'had. Allahumma barik li jami'i muallimihi wa talamidatihi. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidatina wa la tadurrahum وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لمن ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حللا دائما، وأخذ أتيا علما نخذ بالخير ونوفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الآل المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.